Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang makalah. Dalam tradisi keilmuan menuntut para calon ilmuwan, khususnya mahasiswa, bukan sekedar menerima ilmu, melainkan sekaligus pemberi atau penyumbang ilmu. Tugas mereka tidak hanya membaca karya ilmiah, tetapi juga harus dapat menulis karya ilmiah. Dengan demikian, mahasiswa sebagai calon ilmuwan perlu menguasai tata cara menyusun karya ilmiah. Salah satu karya ilmiah yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah makalah. Makalah sering juga disebut kertas kerja atau paper. Nah, pengertian makalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Makalah juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Parera menyatakan bahwa makalah adalah karya tulis yang memerlukan studi baik secara langsung, misalnya melalui observasi lapangan maupun tidak langsung atau studi kepustakaan. Jadi, yang namanya makalah itu adalah memuat dan mengkaji suatu masalah dengan menggunakan kaidah keilmiahan, metode ilmiah, bahasa baku, dan tata tulis ilmiah, dan bersikap objektif, sistematis, logis, jelas, konsistensi, serta empiris atau berdasarkan fakta di lapangan. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh makalah. Yang pertama adalah penyusunan dan penyajian makalah didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Yang kedua, makalah bisa saja berdasarkan penelitian di lapangan dan bisa juga hanya berdasarkan studi pustaka. Yang ketiga, dalam makalah data harus bersifat empiris. Empiris artinya adalah berdasarkan fakta di lapangan, dan yang kedua juga harus objektif. Objektif itu data yang ditampilkan adalah apa adanya. Yang berikut, karakteristik dari makalah adalah pembahasan harus ilmiah. Ilmiah itu adalah dapat dipertanggungjawabkan, kemudian logis atau masuk akal, dan sistematis. Sistematis artinya mengikuti cara-cara tertentu. Juga makalah harus memiliki metode penulisan yang baik dan benar. Sistematika makalah secara garis besar itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berisi tentang pendahuluan, yaitu persoalan yang akan dibahas itu adalah latar belakang, masalah, dan tujuan. Boleh juga ada disebutkan metode. Nah, yang ketiga adalah bagian isi, itu isinya adalah menjawab makalah. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan atau pemaknaan penulis berdasarkan kriteria dan sumber-sumber di literatur atau data lapangan. Nah, kemudian kalau secara terperinci yang namanya sistematika makalah adalah yang pertama adanya judul. Dari judul itu mencerminkan isi, merujuk atau fokus serta pada permasalahan atau pokok masalah. Nah, judul yang terlalu panjang dapat pecah menjadi judul utama dan subjudul. Nah, yang kedua yang biasanya ada di dalam sebuah makalah adalah kata pengantar. Ini bersifat mana suka, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, kata pengantar itu berisi sekilas tentang latar belakang penulisan, ungkapan harapan penulis, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Yang ketiga adalah di dalam sistematika makalah yaitu daftar isi. Daftar isi pun bersifat mana suka ya, mungkin saja ada atau tidak ada. Nah, daftar isi itu biasanya adalah berupa angka Romawi ya, itu judul bab,
kemudian diikuti dengan subjudul beserta halaman. Apa fungsi daftar isi? Fungsinya adalah memudahkan pembaca mencari bagian yang akan dibacanya. Apabila makalah memuat gambar dan tabel, dibuat terpisah dari daftar isi. Yang keempat dari sistematika makalah biasanya itu adalah abstrak. Abstrak merupakan intisari dari makalah. Biasanya sekitar 150 sampai 200 kata. Dan kira-kira itu kurang lebih 1 paragraf untuk makalah. Kalau di dalam skripsi itu biasanya minimal itu adalah 3 paragraf ya. Jadi paragraf pertama berisi bab 1 ya pendahuluan. Paragraf kedua itu biasanya adalah berisi bab 3 atau metode penulisan. Yang paragraf ketiga biasanya itu adalah hasil penelitian ya. Nah, bisa juga ditambahkan dengan kesimpulan dan saran. Tapi pada makalah biasanya itu lebih sedikit. Nah, di dalam abstrak ini biasanya dituliskan spasi 1 ya. Kemudian isinya padat. Nah, tujuannya apa dari abstrak ini? Itu adalah menarik minat pembaca terhadap isi makalah dan menjadi putusan bagi pembaca. Apakah akan melanjutkan membaca lebih lanjut seluruh makalah atau tidak. Nah, isi di dalam abstrak itu adalah latar belakang, tujuan penulisan, metode penulisan, hasil penulisan, dan kesimpulan. Biasanya ditulis di dalam bahasa Indonesia, boleh juga di dalam bahasa Inggris, dan boleh juga keduanya. Yang kelima biasanya di dalam makalah itu adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang penulisan makalah. Kenapa penting? Nah, kemudian yang kedua, di dalam pendahuluan itu juga harus ada rumusan masalah. Kemudian apalagi yang harus ada di dalam pendahuluan? Yaitu adalah tujuan penulisan. Di sini berisi kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya dalam menulis makalah atau memberi informasi mengenai hal-hal yang disampaikan dalam makalah. Nah, yang keenam, bagian dari sistematika penulisan makalah adalah yang disebut dengan kajian literatur. Nah, kajian literatur ini biasanya itu adalah berisi kutipan langsung atau tidak langsung dengan teori-teori yang relevan dengan topik makalah dan kajian atas penelitian terhadap penulisan yang sebelumnya. Berikutnya yang juga harus ada di dalam makalah adalah metode. Nah, jika turun ke lapangan diperlukan bagian metode untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian. Mungkin yang Anda sebutkan atau Anda uraikan adalah subjek dari penulisan, responden penulisan, kapan waktunya dilaksanakan, kemudian tempatnya di mana, dan bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, yang keenam baru hasil dan analisis dari makalah tersebut. Isinya adalah berisi jawaban atas masalah-masalah penelitian. Jadi disebut bahwa hasil dan analisis ini merupakan bagian inti makalah. Nah, untuk memperkuat analisis, gunakan teori, data, pandangan ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Nah, yang kesembilan yang harus ada di dalam penulisan makalah adalah simpulan dan saran. Jadi simpulan itu adalah kesimpulan dari seluruh bab, kemudian juga saran adalah jika perlu. Jadi dengan adanya uraian dari pembahasan tadi, mungkin ada beberapa saran dari penulis makalah. Yang ke-11 adalah lampiran jika ada. Nah, ini merupakan pelengkap atas data penelitian yang dianggap penting oleh penulis sebagai pendukung kejelasan makalah. Yang berikut adalah tahapan penulisan makalah, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah memilih topik. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memilih topik. Ya, jadi bukan tema.
Karena apa? Karena topik itu lebih konkret, lebih mudah dijelaskan. Nah, hendaknya memilih topik itu tidak luas tapi juga tidak sempit. Itu akan menuntut penulis untuk fokus. Nah, yang kedua dari tahapan penulisan makalah adalah menentukan tujuan. Jadi apakah tujuan dari penulisan makalah itu meyakinkan, menjelaskan, atau mengajak pembaca dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah membuat kerangka atau outline. Di sini kita bisa meletakkan ide-ide tentang topik dari format yang terorganisasi. Ya, misalnya ditulis bab 1 apa, kemudian diberi misalnya penomoran A, B, C, kemudian bab 2 dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah menetapkan tesis. Di sini pernyataan tesis menjabarkan isi makalah dan poin penting yang akan disampaikan oleh penulis. Makalah ini secara garis besar itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah makalah studi. Makalah studi ini bersumber dari hasil penelitian, bisa juga bersumber dari berbagai literatur. Nah, biasanya kurang lebih antara 5 sampai 11 halaman. Nah, sebenarnya makalah studi ini sebagai sarana pemecahan masalah secara ilmiah. Nah, bahan diolah kembali dengan analisis, sintesis, dan interpretasi yang baru. Biasanya makalah studi ini digunakan oleh murid atau mahasiswa untuk memenuhi tugas dari guru atau dosen. Nah, yang kedua adalah makalah kerja. Makalah kerja ini dibentangkan dalam suatu seminar atau lokakarya. Ini ditujukan sebagai bahan untuk diskusi dalam suatu forum. Yang ketiga adalah makalah kajian. Makalah kajian ini disusun untuk memecahkan masalah yang kontroversial, lalu dibuka untuk dibicarakan di dalam sebuah seminar. Nah, biasanya makalah kajian ini bersifat kritis, yaitu ada tindakan untuk membuat keputusan di berbagai bidang. Nah, makalah kajian ini disebut juga makalah kontroversial karena mengkritisi atau mengevaluasi sebuah karya. Nah, dalam makalah kajian ini perlu jujur secara intelektual, menghindari ungkapan-ungkapan yang emosional, dan tidak menyampaikan informasi yang kurang diyakininya. Nah, yang terakhir, jika dimuat di media massa, ya dikenal sebagai artikel ilmiah yang populer. Biasanya tidak lebih daripada 10 halaman. Berikut saya berikan contoh kerangka penulisan makalah atau outline dari penulisan makalah dengan judul Strategi Pemasaran PT Indofood di Kalimantan Selatan. Seperti yang kita ketahui, PT Indofood ini adalah perusahaan yang sangat besar, yang banyak sekali mengeluarkan produk dan sangat dikenal di masyarakat dan juga sangat laris. Nah, karena hal tersebut mungkin Anda tertarik untuk membuat makalah tentang strategi pemasaran PT Indofood di Kalimantan Selatan. Nah, misalnya bab satunya adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini Anda poin kenapa Anda tertarik untuk meneliti strategi pemasaran. Jadi mungkin Anda beri poin ya, hal yang membuat Anda tertarik kenapa, karena ini merupakan perusahaan besar yang sukses. Nah, kemudian yang kedua misalnya produknya itu dikenal di mana-mana. Yang ketiga misalnya juga harganya bersaing, sehingga Anda tertarik untuk menulis makalah tentang strategi pemasaran pada PT Indofood. Nah, yang bab 2 misalnya adalah pembahasan. Nah, pembahasan di sini mungkin yang pertama Anda jelaskan adalah pengertian daripada strategi pemasaran. Nah, kemudian strategi pemasaran itu kan ada beberapa macam. Misalnya bagaimana strategi produk. Nah, strategi produk itu Anda beri poin misalnya bagaimana kepuasan konsumen, bagaimana nama produk, bagaimana bentuk produk, bagaimana isi produk, ya, bagaimana pembungkus atau kemasan produk. Jadi seperti yang kita ketahui, misalnya ya konsumen puas misalnya dengan mie yang dibuat atau produk yang dibuat oleh Indofood ini. Nah, kemudian dilihat dari harga, ya, misalnya harga itu tujuannya untuk bertahan hidup sebuah perusahaan misalnya, atau bagaimana caranya untuk memaksimalkan laba.
Nah, bagaimana cara memperbesar pangsa pasar atau market share, kemudian bagaimana mutu dari barang, bagaimana pesaing dan sebagainya. Lalu bisa juga kita melihat strategi pemasaran itu dari tempat, misalnya yang di kota dengan yang di daerah. Bisa juga kita melihat bagaimana strategi pemasaran dari segi promosi, misalnya periklanan, promosi penjualan, publisitas ya, atau misalnya dan sebagainya. Nah, itu termasuk pembahasan. Nanti di bab 3 kita akan membuat kesimpulan dan saran. Nah, itu adalah contoh dari sebuah kerangka atau outline makalah. Jadi sebelum kita membuat makalah, menyusun, mengembangkannya menjadi sebuah karangan ilmiah, sebaiknya kita membuat kerangka dulu. Karena dengan membuat kerangka itu dianggap sebagai 50% daripada makalah tersebut sudah selesai. Karena itu sudah poin-poinnya itu sudah lengkap semua. Nah, baik ya. Nah, mudahan materi kita hari ini tentang penulisan makalah memberi pencerahan kepada Anda ketika Anda ingin membuat makalah pada kebutuhan mata kuliah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.